Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Ulil Albab yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Ulil Albab yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Ulil Albab, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan pelaksanaan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini berdasarkan catatan saya ketika kami menyampaikan materi di Masjid Ulil Albab, materinya adalah tentang terakhir pembahasan kita adab wudhu sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara berwudhu sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak salah, sesuai dengan catatan saya, terakhir pembahasan kita tentang masalah wudhu adalah saya sudah menjelaskan tentang kondisi-kondisi, keadaan-keadaan disyariatkannya kita untuk berwudu. Dalam keadaan apa saja kita disyariatkan untuk berwudu. Sehingga harapannya pada malam hari ini kita mencoba untuk menuntaskan materi ini. Kita akan membahas secara ringkas, secara rinci dan ringkas tentunya ya, yaitu tata cara wudhu, kaifiyah wudhu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada dua hal Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada materi tata cara wudhu sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua hal yang perlu kita ketahui bersama lebih dahulu. Yang pertama, wudhu adalah bagian dari ibadah di dalam Islam. Jadi wudhu
adalah bagian dari ibadah di dalam Islam. Bahkan salah satu syarat sahnya sholat wudhu ini. Berarti wudhu adalah ibadah di dalam Islam. Dan yang namanya ibadah, apapun itu bentuknya, sholatkah, zakatkah, puasakah, hajikah, umrohkah, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, menikah, termasuk wudhu. Semua amal ibadah tersebut tidak akan pernah diterima, diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali pelakunya melakukan dua syarat. Dua syarat agar ibadah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mana dua syarat ini kita singkat dengan dua I. I yang pertama ikhlas karena Allah. I yang kedua ittiba, muttaba'atur rasul, ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah ikhlas karena Allah tetapi tidak mengikuti petunjuk Rasul, maka ibadahnya tidak diterima. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim nomornya 1700 dan 1701. Dua-duanya dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta tolong mic-nya. Matur nuwun, Pak. Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Silakan dibaca. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1700-nya dulu. Silakan. Siapa yang mengada-ada urusan agama kami? Nah, siapa yang mengada-ada urusan agama, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia diserahkan kepada kita. Urusan dunia diserahkan kepada kita. Di zaman Nabi tidak ada mobil, di zaman kita ada mobil, nggak masalah. Ini masalah dunia. Di zaman Nabi tidak ada pengeras suara seperti ini. Di zaman kita sudah ada pengeras suara, nggak apa-apa. Ini duniawi, ini duniawi ini. Ya, termasuk di zaman Nabi tidak ada jam. Sekarang kita pakai jam. Ini urusan dunia, nggak masalah. Yang Nabi sampaikan ini adalah urusan agama, urusan ibadah. Ulang lagi, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, siapa yang mengada-ada urusan agama kami, yang kami tidak pernah mengadakannya, kami tidak pernah mengadakan ritual ibadah agama tersebut, maka itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti jelas beribadah itu harus ada contoh, petunjuk dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini diutus oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan, contoh yang baik untuk umatnya. Maka kita harus ittiba. Lanjut 1701-nya, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isi sabdanya, siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah, siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah, sholatkah, zakatkah, puasakah, hajikah, termasuk wudhu yang sedang kita bicarakan ini, yang tidak pernah kami lakukan, aku tidak pernah melakukan ibadah, ritual ibadah seperti itu, maka amalnya ditolak. Berarti jelas beribadah itu tidak boleh pakai dalil hawa nafsu. Beribadah itu tidak boleh pakai dalil opini. Yang penting baik. Bukan. Baik menurut siapa? Kalau baik menurut Allah dan Rasulullah, maka tentu baik bagi kita umatnya, hamba-hambanya. Tetapi baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu ketika seseorang melakukan ibadah, maka yang perlu ditanyakan mana dalilnya.
Tetapi kalau masalah urusan dunia, yang ditanyakan adalah mana larangannya. Contoh, Nabi makan kurma, Nabi makan yaitu gandum, kita makan nasi, makan tahu, makan tempe. Ini kan urusan dunia. Maka yang perlu ditanya, mana larangannya tidak boleh makan nasi, mana larangannya tidak boleh makan tahu dan tempe. Kalau duniawi itu ditanya mana larangannya. Mana larangannya orang tidak boleh pakai mobil, mana larangannya tidak boleh pakai motor. Nggak ada, berarti boleh. Tapi kalau urusan ibadah yang ditanyakan, mana dasarnya, mana dalilnya. Jadi jelas, sehingga beribadah itu ada, yaitu petunjuk pelaksana dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, begitu juga sebaliknya. Seseorang yang melakukan amal ibadah sesuai sunnah Nabi tetapi tidak ikhlas karena Allah, maka ibadahnya pun juga tidak diterima. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku atau kurbanku ya, hidupku dan matiku adalah untuk Rabb semesta alam. Berarti ibadah itu harus, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Nabi. Ini yang pertama yang perlu kita fahami dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini sebelumnya, makanya dua hal ini saya sampaikan di awal kajian ini karena ini dasarnya soalnya. Yang kedua yang perlu kita pahami adalah ketika kita berbicara tentang wudhu, berbicara tentang sholat, berbicara tentang zakat, puasa dan yang lainnya, pasti di dalamnya terjadi perbedaan pendapat. Menurut ini begini, menurut mazhab ini begini, menurut kelompok ini begini, menurut pendapat ini begini, macam-macam pendapatnya. Oh ya, menurut pendapat ini orang kalau wudhu itu begini, menurut ini macam-macam. Saya ingin mengajak Bapak Ibu malam hari ini, ayo, saya ingin mengajak kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu sekalian, maka mari kita fanatik kepada dalil. Selama dalilnya itu sahih, maka sami'na wa ata'na. Selama dalilnya itu tidak sahih, selama dalilnya itu dipermasalahkan, apalagi tidak ada contohnya, maka sebaiknya kita hindari, kita tinggalkan. Jadi fanatiknya fanatik dengan dalil, bukan fanatik kepada ormas tertentu, bendera tertentu, kelompok tertentu. Fanatiknya kepada dalil. Mereka yang ketika sholat pada saat ruku' membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali ya, sahih riwayatnya. Mereka yang membaca ketika ruku' Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, sahih riwayat Muslim. Yang salah itu yang tidak sholat, itu yang salah. Makanya orang itu kalau cerdas, jangan fanatik kepada kelompok tertentu, bendera tertentu, tetapi fanatiklah kepada dalil. Selama dalilnya ada, sami'na wa ata'na, termasuk masalah wudhu. Maka nanti tata cara yang akan kami tunjukkan ini, saya menukil pada riwayat-riwayat yang tanda kutip yang sahih saja. Sehingga kalau nanti saya praktekkan tata cara wudhu ini, kok panjenengan merasa, loh kok ngono ya, aku biasa, loh kok gitu ya, loh kok gitu, maka berarti itu tidak bersumber pada riwayat dalil yang sahih. Saya hanya sampaikan ya, yaitu riwayat-riwayat yang sahih saja. Baik, apa yang perlu kita ketahui tentang wudhu? Baik, sekarang kita masuk 19 perkara tentang wudhu yang harus kita ketahui. Etika, kaifiyah, tata cara wudhu. 1 ya, karena ini panjang,
Maka mungkin nanti menghemat waktu, mungkin ada beberapa yang kita baca dalilnya, ada beberapa yang kita lewati saja. Tapi saya akan tetap tunjukkan riwayatnya, dasarnya. Baik, yang pertama sebelum wudhu niat. Niat itu pekerjaannya di dalam hati. Niat itu pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya lisan. Tidak ada satupun riwayat yang sahih dari Nabi maupun para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama mazhab yang mengajarkan kepada kita talaffuz. Apa itu talaffuz? Melafadzkan niat. Tidak ada. Niat itu pekerjaannya hati, lintasannya hati. Sehingga ketika kita berhadapan dengan keran air wudhu, maka Allah sudah tahu orang ini mau ngapain. Allah tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui apa yang di depan manusia dan apa yang di belakang manusia. Bahkan apa yang akan kita lakukan besok, Allah tahu. Allah tahu. Semuanya Allah ketahui. Tidak ada satupun yang terluput dari catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Sehingga tidak perlu kita mengabarkan apa yang kita lakukan kepada Allah. Tidak perlu kita kabarkan. Niat itu di dalam hati. Ini satu. Ya, baik. Sehingga tidak ada lafaz-lafaz khusus kalau mau wudhu. Ini ya, nomor satu. Nomor dua, sebelum membasuh tangan, membaca Bismillah tanpa menyertakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Hanya Bismillah. Banyak Bapak Ibu, Nabi mengajarkan kita lafaz Bismillah ini. Banyak. Contoh. Lafaz Bismillah adalah ketika mau pergi keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Contoh lagi, di tengah-tengah makan. Pada saat di awal makan kita lupa baca Bismillah, maka di tengah-tengah makan pada saat kita ingat, kita membaca Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Loh. Mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Tanpa Ar-Rahman, tanpa Ar-Rahim. Contoh lagi, melambaikan tangan di Hajar Aswad ketika memulai tawaf. Bismillahi Allahu Akbar. Tawaf tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Meruqyah orang, Bismillahi arkika, dengan menyebut nama Allah kuruqyah engkau. No. Contoh lagi, misalnya zikir pagi petang, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul, dan seterusnya. Dibaca 3 kali zikir pagi petang. Bismillahi. Menyembelih hewan kurban, Bismillahi Allahu Akbar. Ya, banyak sekali Nabi mengajarkan kita menggunakan lafaz Bismillah, termasuk mau wudhu. Pertanyaannya, mohon maaf, dalilnya sekarang. Dalilnya yaitu disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Siapkan Abu Ezif. Atau apa ini? Ya, boleh Sahih Targhib wa Tarhib bisa, atau Sahih Muslim. Dibaca nggak apa-apa, Sahih Muslim, yaitu nomornya 175. Sahih Muslim nomor 175, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf, Sahih Targhib bawa Sahih Targhib jilid 1. Coba dibuka nomor 203. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 203. Nabi bersabda, la salata liman la wudhu'a lahu wala wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Silakan. Dari mana itu hadisnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Tidak ada salat bagi yang tidak mempunyai wudu. Stop. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak bersuci. Kalau wudhu itu dengan air, kalau tayamum dengan debu. Itu aja ya. Baik. Tidak dianggap salat orang yang tidak bersuci, entah itu pakai air, entah itu dengan debu, tayamum. Lanjut. Dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Nah, dan tidak disebut wudu orang yang tidak menyebut nama Allah. Berarti baca Bismillah. Pertanyaannya sekarang, bacaan Bismillah ini dibaca kapan Ustaz? Lah kalau wudhunya di toilet, apakah harus dibaca? Katanya nggak boleh menyebut nama Allah. Saya akan bacakan beberapa pendapat para ulama.
Menurut jumhur ulama yaitu bismillah ini boleh dibaca ya, dan boleh tidak dibaca karena hukumnya sunnah. Jadi kalau kita wudhunya itu di toilet, masuk kamar mandi, nggak usah baca, nggak apa-apa menurut jumhur, karena hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Tayyib, kita lihat pendapat yang lain. Pendapat yang kedua yang mengatakan pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, bacanya di hati aja. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau masuk toilet baca bismillahnya di hati aja, jangan dilafaz. Bismillah itu di hati, karena ini di dalam kamar mandi. Nah, pendapat yang nomor 3, saya pribadi lebih condong pendapat yang ketiga. Saya pribadi, kalau panjenengan silakan mau pilih yang mana, semuanya sahih, silakan tinggal dipilih. Saya pribadi milih pendapat ketiga, pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah. Bagaimana pendapat beliau rahimahullah? Lihat kamar mandinya, toiletnya. Kalau toiletnya itu bersih, tidak ada bau yang tidak sedap, artinya bau harum, terus kamar mandinya bersih, tidak ada najis, kamar mandinya kering, bersih, gak ada bau najis, gak ada bekas najis, maka boleh baca di dalamnya kalau bersih. Tetapi kalau kita lihat bau nggak sedap ya, terus mungkin ada sedikit bekas najis atau ada genangan air, ini genangan air suci apa najis, jangan dibaca. Nah, lihat toiletnya. Nah, begitu. Ini pendapat yang nomor 3. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana? Ya, baik. Nggak usah ribut. Ya, baik. Yang nomor 3. Nah, baru masuk membasuh kedua telapak tangan. Telapak tangan ya, kanan dulu 3 kali ya, sambil saya praktekkan. Terus kemudian kiri juga 3 kali. Ustadz, wudhu itu apa mesti 3 kali? Enggak. Wudhu itu boleh sekali. Wudhu itu boleh 2 kali. Basuh wajah 2 kali, basuh tangan cuma 2 kali, basuh kaki cuma 2 kali. Wudhu boleh 2 kali, wudhu juga boleh 3 kali. Seperti yang kita lakukan selama ini, kita selalu 3 kali. Maka dari itu kita lihat kondisi airnya. Kalau airnya sedikit sedangkan antrian panjang, jangan memaksakan diri. Sekali aja kalau basuh air, sekali. Kumur sekali, basuh wajah sekali, basuh tangan sekali. Karena apa? Airnya sedikit sedangkan yang antri panjang. Jangan memaksakan diri. Ya, baik. Mana dalilnya? Wudhu kok boleh sekali, 2 kali, 3 kali? Buka Sahih Bukhari. Buka Sahih Bukhari, nomornya 115, 116, 117. Silakan. 115 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, 116 dari Abdullah bin Zaid, 117 dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beda-beda riwayatnya. Silakan. 115 Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Nabi SAW berwudu, mencuci dan menyapu masing-masing 1 kali. 1 kali. Gak apa-apa, 1 kali. Lihat kondisi aja. Terus 116-nya lanjut. Abi bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan sesungguhnya Nabi SAW berwudu, mencuci dan menyapu masing-masing 2 kali. 2 kali pernah Nabi lakukan. Terus yang ketiga, silakan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengabarkan bahwa dia melihat Utsman bin Affan meminta seember air untuk berwudu. Terus dia menuangkan air itu ke tangannya dan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. 3 kali. Terus kumur 3 kali, basuh wajah 3 kali, semuanya 3 kali. Silakan panjenengan mau pilih yang mana. Sekali tok boleh, yang 2 kali ada dalilnya, yang 3 kali ada dalilnya, yang salah 10 kali. 10 kali basuh wajah, udahlah nggak usah ribut ya. Jadi semuanya ada dalilnya, silakan tinggal dipilih saja. Baik, yang nomor 4, mendahulukan madh-madhah. Apa itu madh-madhah? Berkumur-kumur sekaligus melakukan istinsyak, menghirup air ke hidung, lalu kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri, yaitu namanya istinsyar. Dan ini tidak dipisah. Mengambil air, masukkan ke dalam mulut, sekaligus menghirup, lalu kemudian mengeluarkannya. Mengambil air lagi, ini kalau 3 kali ya. Begitu seterusnya. Istinsyak, istinsyar, istinsyak, istinsar. Nah, itu. Ustadz, saya kok pernah lihat wudhunya orang itu kumur dulu 3 kali terus hidung 3 kali begini.
Nggak saya jawab ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan ya. Saya hanya menyampaikan yang sahih-sahih saja, Bapak Ibu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kami sampaikan yang jelas ada dalilnya. Contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekaligus, Ustadz kalau nggak kuat karena menghirup air ke hidung itu kan panas. Kalau nggak terbiasa, iya di awal-awal. Tapi kalau sudah terbiasa, maka yaitu tidak akan panas, ya biasa. Kita lanjutkan yang kelima. Setelah istinsyak melakukan istinsar. Tadi sudah saya contohkan, yaitu mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. Yang kesemuanya dilakukan sebanyak 3 kali. Memasukkan air ke mulut sekaligus menghirup sekali, istinsar sekali. Begitu seterusnya sampai 3 kali. Boleh 2 kali, boleh sekali. Lalu kita lanjutkan yang nomor 6. Bersungguh-sungguh dalam berkumur dan istinsyak. Jadi kalau menghirup itu betul-betul menghirup. Kecuali ketika sedang puasa. Maka tidak boleh terlalu kencang. Karena hidung dengan tenggorokan ini satu saluran. Sehingga dikhawatirkan kalau kita puasa menghirup terlalu kencang, air itu akan tertelan. Ada dalilnya? Ada. Riwayat Abu Dawud. Buka Abu Dawud. Bawa Abu Dawud. Sunan Abu Dawud jilid 1. Nomornya 142. Dari Laqid bin Sabrah radhiyallahu an. Abu Dawud nomor 142. Panjang hadisnya Abu Yazid. 142. Langsung poin terakhir, kalimat terakhir. Rasulullah SAW bersabda, kecuali jika kalian dalam keadaan berpuasa. Nah, lihat kalimat itu. Silakan Abu Yazid. 142. Karena hadisnya panjang, kita pangkas saja yang bagian akhirnya. Silakan. Rasulullah SAW menjawab, ya. Sempurnakanlah wudhu dan usapkan di antara jari-jarimu dan sempurnakanlah dalam menghirup air dalam hidung. Terus. Kecuali kamu sedang berpuasa. Nah, kecuali kalau sedang berpuasa jangan terlalu kuat, jangan terlalu kencang. Ya, baik. Kita lanjutkan nomor 7. Menyatukan antara kumur dan istinsyak dengan sekali cidukan tangan kanan tanpa dipisah. Nah, jadi ya kumur sekaligus menghirup, kumur sekaligus menghirup. Jadi tidak dipisah. Itu ya. Nomor 8, bersiwak. Loh, orang wudhu itu pakai bersiwak. Iya. Nabi itu bersiwak ketika wudhu. Modelnya ada 3. Model yang pertama yaitu sebelum Nabi berwudhu itu siwak dulu. Bersiwak terus berkumur wudhu. Model yang kedua setelah berkumur sebelum membasuh wajah itu Nabi bersiwak. Model yang ketiga setelah mencuci kaki tuntas baru Nabi bersiwak. Silakan Bapak Ibu, yaitu mau pilih yang mana model yang Nabi sampaikan tadi itu. Nabi ajarkan. Punya kayu siwak enggak? Lah ini masalahnya kayu siwaknya aja nggak punya. Nah itu ya. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan sampaikan masalah sunnah dalam bersiwak. Insya Allah. Baik, sekarang nomor 9. Nah ini 9, membasuh wajah. Saya praktekkan sekali ya. Mohon maaf ini. Membasuh wajah. Batasan wajah Bapak Ibu, batasan wajah yang harus dicuci adalah dari awal tempat tumbuhnya rambut. Ini ya, tempat tumbuhnya rambut, kepala, bagian atas dahi sampai dagu. Sini, atas ke bawah sampai dagu. Terus antara telinga kanan hingga telinga kiri, termasuk rahang, ini kena semua. Disertai juga sambil menyela-nyela jenggotnya, dilakukan sebanyak 3 kali. Yang punya jenggot, yang berjenggot. Yang nggak punya jenggot nggak usah terus gini-gini, nggak usah. Oh, nggak berjenggot ya. Baik, jadi itu sunnah Nabi. Kita lanjutkan. Contohnya, baik, saya akan praktekkan cara mengambil airnya. Begitu mengambil air, maka diusap ke muka ya. Diusap dari depan, terus kemudian menyamping ke kelopak mata, terus kemudian ke rahang, terakhir ke jenggot. Sekali, ngambil lagi. Nah begini, 2 kali. Jadi rata semuanya. Sambil diakhiri dengan menyela jenggot. Nah, itu riwayatnya di mana? Riwayat Tirmidzi. Bawa Tirmidzi. Jilid 1. Bawa ya. Nomornya 31. Tirmidzi nomor 31. Yang tadi barusan kami sebutkan tata caranya ini. Baik. Itu dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ayo silakan dibaca. Dari Utsman bin Affan beliau berkata, ya. Sesungguhnya Nabi SAW menyela-nyela jenggotnya. Nah, Nabi menyela-nyela jenggotnya ketika wudhu. Itu tadi riwayatnya. Dan masih panjang itu ya.
kita tambahkan riwayat yang lain, masalah wajah, masih masalah wajah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, menantu Nabi ini, sahabat merangkap menantu. Beliau kalau wudhu itu beda sendiri. Ya, artinya beliau melakukan wudhu itu adalah dengan mencuci wajah hingga mengenai bagian depan telinganya. Jadi telinga ini itu dikenakan bagian depannya. Jadi begini tata caranya Ali bin Abi Thalib itu. Begitu diusap di wajah, sudah jenggotnya diusap, terus kemudian dikenakan begini. Nah, di permukaan telinga. Jadi bukan begini, bukan, tetapi diginikan. Permukaan depan telinga dikenakan. Itu Ali bin Abi Thalib. Siapa yang wudhunya di Masjid Ulil Albab yang kayak begini, maka kalau ditanya, Pak kok wudhunya membasuh wajah kok pakai begini, sampaikan riwayat Ali bin Abi Thalib. Mantap. Enak kalau punya dasar itu enak. Kalau punya dalil itu, saya pakai riwayat Ali bin Abi Thalib. Nah, gitu keren itu ya. Terus kita lihat lagi riwayat yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu an, itu kalau mengambil air untuk basuh wajah itu bukan begini, dua telapak tangan ditempelkan begini, bukan, tetapi ditumpuk tangannya. Jadi tangan kanan di atas, yang kiri di bawah. Nah, begini ngambil airnya. Nah, begini. Nah, jadi bukan begini. Nah, siapa yang wudhunya ngambil airnya begini, pakai riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang unik lagi adalah riwayat yang lain lagi, Ali bin Abi Thalib lagi radhiyallahu an. Beliau kalau membasuh wajah, setelah membasuh wajah 3 kali, dikenakan permukaan telinga, sudah 3 kali ya, maka ngambil air lagi. Berarti yang keempat ini, tapi bukan diusapkan di wajah, ngambil air lagi. Itu beliau turunkan, yaitu beliau letakkan air itu, ya diguyurkan air tersebut ke ubun-ubunnya, sehingga dibiarkan air itu terus turun ke bawah. Jadi mengambil air ya begini, terus diginikan di ubun-ubunnya, sehingga membiarkan air itu turun menderas, yaitu membasahi wajah beliau. Nggak pernah kan wudhu kayak begini kan? Nah, mulai nanti dipraktekkan. Salat isya ya. Kalau ada temannya sampingnya, kok aneh ngono Pak Ate dingen-dingen no. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, masya Allah. Ya, itu riwayatnya sahih. Baik, kita lanjutkan. Nomor 10. Wajah sudah kan? Membasuh tangan, mencuci tangan. Tangan kanan lebih dahulu dengan melakukan tayamun. Apa tayamun itu? Memulai dari sebelah kanan sambil, nah ini saya langsung praktekkan, menyela jari jemari dari atas, mulai dari ujung jari jemari ya sampai ke siku, yang dilakukan sebanyak 3 kali, dimulai dari atas jari hingga ke bawah siku. Jadi yang benar itu adalah kalau ini misalnya air yang mengucur, kita ambil begini, terus kemudian kita turunkan begini. Nah begini. Nah, terus itu begini. Nah, ambil air lagi terus begini. Nah, ini misalnya airnya mengucur terus jadi begini. Nah, jadi ini yang benar. Seringkali yang kita lihat mencuci tangan, yang seringkali kita lihat itu biasanya dari sini dulu. Nah, begini ya. Terus begini. Dari siku ke bawah. Bukan, yang benar itu dari atas ke bawah. Seperti itu. Itu yang diajarkan Nabi. Lah yang lebih parah lagi, masih banyak orang wudhu itu model seperti ini. Ya, nggak pakai diusap, jadi dikenakan tangannya itu. Seperti apa anak kecil kalau main permainan itu apa? Jang panjang, yang panjang. Jadi ini tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi mulai dari atas ke bawah. Kita lanjutkan kemudian 11, mengusap kepala dan telinga. Nah, mulai kepala ini. Mengusap kepala dan telinga dilakukan hanya sekali secara bersamaan dengan kedua tangannya, yang dimulai dari bagian depan kepala sampai ke tengkuk. Ibu-ibu perhatikan, meskipun rambut ibu-ibu panjang, maka tetap batasnya sampai ke tengkuk. Nggak perlu kemudian rambutnya yang panjang diginikan, nggak perlu ya. Sampai ke tengkuk aja batasnya. Terus kemudian dari tengkuk dikembalikan naik menuju bagian depan kepala, sembari mengusap telinga tanpa harus mengambil air wudhu lagi. Yang seperti ini ada dalam hadis riwayat Abu Dawud nomornya 128. Nah, tolong nanti dicarikan dulu, nanti akan saya jelaskan. 128. Jadi begini saya praktekkan, ngambil air ya, baik. Jadi modelnya terserah Pak untuk mengusap telinga. Ada yang begini, ngambil air, ini ibu jarinya dimasukkan, ditarik begini sampai ke tengkuk begini, dikembalikan lagi ke depan, terus ini diginikan. Nah, sekali. Ada yang modelnya yang begini. Untuk yang telinga ini bebas.
Jadi begini, ngambilnya air, ini model yang lain. Itu tahu dulu kepala begini sampai ke tengkuk, terus kemudian dikembalikan lagi ke depan, terus kemudian telinga begini. Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Ya, Ustadz, saya kok pernah lihat ada orang wudhunya begini, Ustadz. Betul? Saya tidak jawab ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Ya, saya hanya menyampaikan yang sahih saja. Baik, kita lanjutkan. Ayo tambahan 128 dari Rubai bin Muawwidz bin Afra radhiyallahu an. Silakan. Dari Rubai bin Muawwidz bin Afra bahwasanya Rasulullah SAW pernah berwudu di dekatnya. Maka beliau SAW menyapu kepala seluruhnya, dari ujung rambut di setiap sisi sampai kepala bagian bawah rambut. Terus tanpa membuat rambutnya bergerak dari keadaan semula. Jadi Nabi itu pernah wudhu ketika basuh kepala, rambutnya Nabi tidak acak-acakan. Sebab kalau tadi yang saya praktekkan, apalagi yang rambutnya panjang, itu ditarik dari depan ke belakang tengkuk, dari tengkuk dikembalikan lagi ke depan, pasti acak-acakan. Rasul pernah wudhu itu begini tata caranya. Jadi ngambil air ketika basuh kepala, dari atas tengah itu ditarik ke depan, dari atas tengah ditarik ke belakang, sesuai alurnya rambut, karena rambutnya Nabi panjang, sehingga rambutnya itu tetap sedia kala, nggak acak-acakan. Ini bagi bapak-bapak yang rambutnya panjang, boleh dicoba cara seperti ini, boleh, sehingga tetap rambutnya itu rapi, tetap. Jadi cuma ditarik begini, terus begini, sesuai dengan alurnya rambut, nggak apa-apa. Pernah yang kayak begini yang rambutnya panjang? Kalau saya enggak lah ya. Saya tetap begini Pak ya. Seperti itu. Nah dicoba. Ini Nabi SAW, rambutnya Nabi panjang. Loh, Nabi itu rambutnya panjang Ustaz. Iya. Loh, katanya laki-laki kalau rambutnya panjang itu menyerupai wanita. Bapak Ibu sekalian, bahkan Nabi menyuruh kita merawat rambut. Bahkan Nabi itu meminyaki rambutnya, dirawat rambutnya. Panjang rambutnya Nabi. Tapi tidak menyerupai wanita. Lah yang menyerupai wanita itu gimana Ustadz? Yang dikasih bandu. Itu kayak anak-anak itu, anak-anak muda sudah panjang diginikan, terus dikuncit. Gak usah, biarkan terurai. Rasul membiarkan terurai. Nabi pernah ketika lihat ada anak muda, ada seseorang sholat, rambutnya dikuncit. Sholat, rambutnya dikuncit. Sama Nabi kuncitannya dilepas, sehingga rambutnya terurai. Setelah sholat, anak ini tanya kepada Nabi, mengapa engkau melepas ikatan rambutku wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, biarkan setiap helai itu ikut sujud kepada Allah, maka jangan kau ikat. Seperti orang kalau diikat rambut itu, seperti orang yang tangannya di belakang begini, jadi seperti diborgol begini. Katanya Nabi, biarkan terurai, karena setiap helai itu sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Biarkan. Jangan dikuncit. Apalagi dikasih pita, waduh, pasti gaya bicaranya beda itu ya. Warna pink lagi pitanya, aduh ya. Sudah, jangan menyerupai wanita. Baik, boleh rambutnya panjang, boleh sesekali. 12, mencuci kedua kaki sampai mata kaki hampir masuk ke betis. Jadi tidak pas mata kaki, naik ke atas sedikit sampai ke betis, hampir ke betis, bukan sampai ke betis, hampir masuk mau ke betis. Ya, saya sering kali menjumpai orang yang membasuh kakinya itu sampai lutut kadang-kadang. Ya, dibasuh semuanya. Lah ini berlebihan Bapak Ibu sekalian. Mana itu dalilnya? Dalilnya ada dalam riwayat Abu Dawud, panjang. Kita lewati aja dulu ya, kita lewati aja karena waktunya. Adapun kalau orang Syiah beda lagi. Syiah itu kalau wudhu membasuh kakinya, itu yang diusap itu punggungnya kaki. Jadi bawahnya nggak kena. Atasnya kaki, punggungnya kaki. Itu orang Syiah kalau wudhu. Lah kita Ahlus Sunnah ya mulai dari ini punggung kaki sampai belakang tumit, sampai jari-jari, itu bahkan dianjurkan. Bahkan disunahkan menyela jari kelingking kita. Jari kelingking kita itu disela-sela ke jari-jari kaki kita. Nah, disela-sela kayak gini. Loh, berarti Ustadz kalau gitu sunnahnya wudhu itu duduk Ustadz. Memang betul. Ada sebagian masjid itu tempat wudhunya itu duduk. Ya, di Madinah, di Mekah itu duduk tempat wudhunya, sehingga mereka itu punya kesempatan untuk ini. Sehingga kalau berdiri itu dikhawatirkan jatuh. Ya semampunya saja. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Yang penting terkena semua jari jemari. Lekukan itu jangan sampai ada yang tidak terkena air. 13, berdoa sesudah wudhu. Nah, doanya ada 4 versinya. Silakan Bapak Ibu boleh pilih yang mana terserah.
Versi yang pertama adalah riwayat Muslim, nomornya 183. Muslim 183, versi pertama. Begini bunyinya. Riwayat yang pertama, doa versi pertama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu versi pertama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahih Muslim. Ada di situ Abu Yusuf ya. Taib. Kita lewati aja ya. Nomor 2, Abu Dawud, nomornya 169. Versi kedua riwayat Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud nomor 169. Lebih lengkap begini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu Abu Dawud. Versi ketiga Tirmidzi nomor 55. Sunan Tirmidzi, kitabnya ada semua di sini. Nomor 55, lebih lengkap lagi. Begini bunyinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada tambahan itu. Itu Tirmidzi itu, riwayat Tirmidzi. Lah versi nomor 4 jarang kita lakukan. Jarang. Saya yakin jarang. Yaitu mirip persis seperti doa penutup majelis. Jadi begini setelah wudhu doanya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi nggak pakai asyhadu. Kalau doa penutup majelis itu kan begini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini tidak, nggak pakai asyhadu. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan boleh dicoba. Ini ada di dalam kitab silsilah hadis sahih, nomor hadisnya 2951 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. 14, disunahkan wudhu di rumah. Abu Yazif, sahih Muslimnya 627. Sudah masuk Isya? Belum ya? Silakan sahih Muslim 627. Muslim 627. Sunnahnya wudhu itu di rumah Bapak Ibu. Jadi ke masjid itu sudah dalam keadaan suci. Kenapa? Ayo baca 627 Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda. Isinya. Siapa yang berwudu di rumahnya. Siapa yang wudu di rumahnya. Terus? Kemudian dia pergi ke masjid menunaikan salat wajib. Maka setiap kali dia melangkah 2 langkah, maka langkah kakinya yang pertama, langkahnya yang pertama menghapus 1 dosa. 1 dosa diampuni oleh Allah. Langkah kaki berikutnya, sedangkan langkah yang kedua mengangkat derajatnya 1 derajat. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, mana lebih enak, rumah jauh masjid atau dekat masjid? Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terus gimana kalau ke masjidnya tidak jalan kaki, berkendara, perputaran roda? Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui tentang masalah ini. Yang penting innamal a'malu biniat. Itu loh, sudah ditulis besar di Masjid Ulil Albab. Musibah terbesar itu bukan hilangnya sandal kita, bukan. Ya, musibah paling besar itu adalah kalau sandal kita nggak kelihatan di masjid. Nah itu, ya. Mau rumah dekat, mau rumah jauh, semua tergantung niatnya, kan gitu ya. Baik, nomor 15, sunnah melakukan adalek. Nah ini adalek. Apa adalek itu? Menggosokkan telapak tangan pada anggota wudhu dengan ditekan. Katanya para alim ulama, jika airnya banyak, melimpah banyak, maka melakukan adalek, digosok, itu sunnah hukumnya. Tapi kalau airnya sedikit, itu wajib melakukan adalek. Contohnya kayak apa sih adalek? Misalnya basuh wajah. Ini kalau airnya banyak, itu cuman begini aja. Nah, biasa aja. Ya. Begitu aja, biasa. Tetapi kalau airnya sedikit, itu ditekan. Ini namanya adalek. Gosok gini. Apa itu katanya orang Jawa itu ya? Diperet.
Apa itu? Ditekan, digosok betul. Karena airnya dikit. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu adalah sunnah itu. Kita lanjutkan. Kita lihat kondisi airnya. 16. Berhemat dalam menggunakan air. Memangnya berapa ukuran air? Nanti saya sampaikan ya masalah air. 17. Melewati batasan yang diwajibkan dalam membasuh 4 anggota wudhu. Apa 4 anggota wudhu itu? 2 tangan, 2 kaki. Jadi kalau basuh tangan itu jangan sampai siku saja. Lebihkan sedikit, hampir masuk ke bahu. Lebihkan sedikit di sini. Ketika basuh kaki juga begitu. Jangan sampai mata kaki. Lebihkan sedikit di atasnya. Hampir mau masuk ke betis. Itu sunnah itu. Sunnah. Baik, itu 17. 18. Disunahkan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Jadi habis wudhu sholat 2 rakaat. Mana dalilnya? Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 227 dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Ayo dibaca. Sebentar lagi kita akhiri, tuntas materi kita. Silakan baca. Dari Uqbah bin Amir dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Isinya. Tidaklah seseorang berwudu lalu dia membaguskan wudhunya. Terus. Dan dia sholat 2 rakaat. Lalu dia setelah wudhu dia sholat 2 rakaat. Maka dia menghadap dengan hati dan wajahnya pada 2 rakaat itu, melainkan wajib untuknya surga. Maka kata Nabi, wajib orang itu masuk surga. Habis wudhu sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah tohur, sholat sunnah ba'da wudhu. Wajib masuk surga. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baik, sekarang kita lanjutkan yang ke-19. Menyempurnakan atau memperbagus wudhu dengan cara ya apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW tadi ya. Baik, sekarang saya akan berikan tambahan masalah air. Nabi itu Pak, Bu, kalau wudhu kadar airnya kita dengarkan dulu kumandang adzan Isya. Setelah itu saya sampaikan sedikit saja, yaitu setelah adzan Isya. Baik, kita skors dulu ya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah.
Nah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, terakhir pembahasan kita adalah seputar air. Ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Nabi ketika berwudu yaitu menggunakan ukuran air 1 mud. Sedangkan Nabi kalau mandi besar, mandi janabah, beliau memakai air yaitu 1 sok plus 1 mud. 1 sok itu 4 mud. Berarti kalau Nabi mandi besar 1 sok plus 1 mud, berarti totalnya 5 mud. Itu kalau mandi besar, mandi janabah. 1 mud itu berapa Ustaz? Karena di zaman Nabi itu ukuran berat jenisnya bukan liter, mililiter, kilogram, gram, bukan, tetapi sok, mud, dan seterusnya ya. Maka kata para alim ulama, 1 mud itu setara dengan 500 mililiter. 500 mililiter alias setengah liter. Jadi Nabi itu kalau wudhu 500 mililiter. Ini barusan saya lihat 600 mililiter. 600 kelebihan ini. Kurangi dikit sekian, nah cukup ini sudah. Sehingga yang namanya wudhu itu tidak identik dengan harus basah, kuyup, menetes. Tidak. Yang penting terkena pada bagian tubuh kita ya air tersebut, maka itu sudah memenuhi syarat. Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim. Oh sudah ditutup semua ya, diringkas semua ya. Belum ini ya. Nomor 273. Nomor 273 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. 273. Ya, Sahih Muslim nomor 273. Silakan. Tafadhal. Ustaz Abu Azif. Dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dengan air 1 mud. Nabi wudu 1 mud terus dan mandi dengan air 1 sok hingga sampai 5 mud. Nah, Nabi mandi besar itu 1 sok plus 1 mud. 1 sok itu 4 mud. 4 ditambah 1 5 mud. Berarti kalau mau diliterkan 500 mililiter dikali 5 ya 2,5 liter. Itu untuk mandi besar. Oh, makanya kita ini harus hemat. Makanya Bapak Ibu sekalian, tolong kalau wudhu ya, kadang-kadang kita sering kali melakukan pemborosan. Saya mau tanya, boros itu temannya siapa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya pemboros itu temannya syaitan. Penggunaan air tidak boleh boros. Saya sering kali menjumpai keran sudah dibesarkan, dia berkumur, masukkan ini nyala terus ini. Ketika dia basuh wajah, keran tetap nyala terus, terbuang air ini. Ini pemborosan. Nah terus gimana Ustaz caranya? Kecilkan aja kerannya, dikecilkan aja supaya tidak banyak terbuang. Syukur-syukur kalau masjidnya, saya pernah menjumpai salah satu masjid itu, jadi wudhu kita, kalau tubuh kita kenakan di keran itu nyala dia, nyala. Jadi ada anunya, sensornya. Jadi kalau kita lepas ya nggak nyala. Nah ini bagus ini. Insya Allah ulil albab kedepannya kayak begini insya Allah. Ya, jadi hemat betul. Jadi yang betul-betul kita manfaatkan aja. Seperti itu Bapak Ibu. Atau dikecilkan aja kerannya. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu keras, deras. Ya, karena nanti tidak hemat. Dan tidak hemat ini adalah teman daripada syaitan. Nomor 2, ada air namanya air mutlak. Apa air mutlak itu? Air yang keluar dari bumi atau turun dari langit, air hujan atau air sumur. Maka dalam hal ini suci dan menyucikan, boleh. Nomor 3, air najis. Air najis itu adalah air yang tercampur najis sehingga berubah salah satu dari 3 sifat. Entah itu baunya, entah itu rasanya, kita pakai kumur rasanya beda, atau warnanya berubah air itu. Maka itu berarti sudah kena najis, gitu ya. Terus ada air lagi namanya air mustakmal. Apa itu? Bekas air wudhu, air bekas wudhu. Apakah boleh ini? Bekas air wudhu. Sebab ada sebagian orang mengatakan, Ustadz, kalau wudhu itu di bak mandi Ustadz,
Orang itu kemudian habis basuh wajah kemudian Ustadz begini, lah itu kan kadang-kadang tangannya itu netes kembali ke bak lagi, kita pakai lagi, nanti bagian dari yang menetes itu punya ke bak itu lagi. Ini katanya nggak boleh. Maka jawaban yang benar, pendapat yang kuat adalah air mustakmal ini boleh. Boleh, sebab para sahabat itu berebut sisa air wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi memperbolehkan, boleh, tidak mengapa, itu ya. Baik, jadi ulama mengatakan boleh air mustakmal ini. Yang terakhir air musyammas. Air musyammas ini adalah air yang panas karena terkena terik matahari, bukan karena heater, bukan, tetapi karena tandon yang kena sengatan matahari sehingga ketika kita pakai wudhu air itu hangat. Hangatnya ini bukan karena heater, tetapi karena yaitu panas matahari. Apakah boleh digunakan? Boleh digunakan untuk bersuci, boleh digunakan untuk berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu bermanfaat. Berarti materi kita saya anggap tuntas wudu ini ya. Saya anggap tuntas. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang, jika Allah takdirkan kita bertemu kembali, maka kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan yang lainnya, insya Allah. Ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan, lebih afdol mana ketika safar di pesawat atau umroh, wudhu dengan air atau bertayamum? Nah, barakallahu fiik. Mana yang lebih afdol? Ya kita lihat, kalau memang tempatnya toilet di pesawat itu tidak terhindar dari najis, khawatir pakaian kita terkena najis karena sempit tempatnya, atau mungkin yaitu banyak udzur-udzur yang lain, maka dalam hal ini boleh menggunakan dengan tayamum sekalipun air ada tapi tidak tempatnya tidak terkondisikan ya dengan baik. Artinya apa? Karena mungkin tempatnya najis atau mungkin tidak bersih dan seterusnya, maka dalam hal ini pakai tayamum juga diperbolehkan karena safar. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.